Dalam hidup ini, setiap manusia pasti akan diuji. Ada kalanya hati terasa begitu sesak. Air mata tak bisa dibendung, dan mulut ingin mengisahkan derita kepada siapapun yang bersedia mendengar. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa aku selalu bercerita kepada manusia? Kenapa tidak langsung mengadu kepada Allah saja? Musibah yang datang sejatinya adalah bagian dari cinta Allah kepada hambanya. Tapi dalam keadaan lemah dan kalut, seringkali manusia lebih memilih pelukan sesama dibandingkan dekapan Robnya. Padahal, tak ada telinga yang lebih setia, tak ada pelukan yang lebih menenangkan, dan tak ada hati yang lebih memahami selain Allah Azza wa Jalla. Pertama, fitrah manusia ingin didengar. Manusia adalah makhluk sosial. Allah menciptakan kita dengan perasaan, dengan air mata, dan dengan dorongan untuk berbagi. Maka, wajar bila seseorang ingin menangis dan menceritakan apa yang dirasakannya. Namun, satu hal yang harus kita sadari, manusia punya keterbatasan. Mereka hanya bisa mendengarkan, berempati, dan menenangkan sebisanya. Mereka tak bisa mengubah takdir, menghapus kesedihan sepenuhnya, apalagi memberi jalan keluar dengan pasti. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Musibah yang kita alami bukan tanpa tujuan. Kadang Allah izinkan kita merasa remuk, agar kita ingat untuk bersujud lebih dalam. Kadang kita dibiarkan merasa kehilangan, agar kita sadar bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung yang sejati. Kedua, curhat kepada Allah adalah kelegaan hakiki. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam saat kehilangan putranya, Yusuf. Beliau tidak mencaci maki takdir, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak bercerita kepada semua orang tentang kesedihannya. Beliau berkata dalam surah Yusuf, ayat 86, sesungguhnya, hanya kepada Allah, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Air mata Nabi Yakub tak henti mengalir, tapi lisannya terus berzikir. Inilah tauladan terbaik bagi kita. Tangis bukan berarti lemah. Mengadu kepada Allah bukan berarti menyerah. Tapi itulah bentuk iman tertinggi ketika kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang mampu menolong dan menenangkan. Ketiga, bahaya terlalu sering mengeluh kepada manusia. Terkadang, niat kita hanya ingin berbagi perasaan, tapi tak disadari kita sedang membuka aib sendiri atau bahkan aib orang lain. Terlalu sering curhat kepada manusia bisa menjerumuskan dalam ghibah, suuzan, bahkan kesombongan terselubung, seolah-olah kitalah yang paling menderita. Tak jarang pula, curhat yang awalnya minta nasihat malah menambah luka. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu menjaga rahasia. Tidak semua teman bisa memberikan solusi yang bijak. Bahkan, ada pula yang diam-diam menyebarkan kisah kita sebagai bahan gosip. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, curhatilah masalahmu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, karena manusia tidak akan bisa memberi manfaat apapun. Keempat, berkeluh kesah kepada Allah itu ibadah. Saat hati sedang sempit, ketika kita menangis di sepertiga malam terakhir, sujud dan mengadu hanya kepada Allah, itu adalah ibadah, bahkan bisa menjadi bentuk tawakal dan ketundukan yang sangat tinggi. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang sibuk berzikir dan berdoa kepadaku, hingga ia tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya lebih dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Bayangkan, hanya dengan menangis dan curhat kepada Allah, hati bisa lebih lapang. Jalan keluar bisa terbuka. Keteguhan
bisa tumbuh. Tidak ada yang sia-sia dari air mata yang jatuh di atas sajadah. Kelima, tetap boleh bercerita, tapi pilih waktu dan orangnya. Bukan berarti kita tidak boleh bercerita sama sekali kepada sesama. Dalam kondisi tertentu, bertanya dan meminta nasihat kepada orang saleh yang terpercaya bisa menjadi jalan untuk memperbaiki diri. Tapi, harus kita pastikan. Pertama, niatnya untuk mencari solusi, bukan sekadar mengeluh. Kedua, orang yang kita ajak bicara adalah orang yang amanah dan arif dalam memberi nasihat. Ketiga, tidak membuka aib diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah pun pernah mencurahkan kesedihan kepada para sahabat, tapi bukan untuk meratapi takdir. Beliau berbicara untuk menguatkan, mengingatkan, dan mengambil pelajaran bersama. Sahabatku yang sedang diuji, jangan merasa sendiri. Mungkin memang manusia tak memahami betapa sakitnya luka di hatimu, tapi Allah tahu. Allah selalu tahu. Bahkan sebelum air matamu jatuh, Dia sudah lebih dulu memahami alasanmu menangis. Jangan terlalu sering menceritakan musibah kepada manusia yang tak bisa memberi apa-apa. Jadikan Allah tempat pertama kita mengadu, bukan yang terakhir. Hadapkan wajahmu ke sajadah, bukan ke ponsel untuk mencari telinga manusia. Karena hanya Allah yang maha mendengar, maha menyembuhkan, dan maha membuka jalan. Sungguh, curhat kepada Allah adalah sebaik-baik jalan keluar. Karena kepadanyalah kita kembali, dan hanya padanya kita berserah diri.